Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kursus sesi yang keempat. Dan sebelum melanjutkan ke materi baru, seperti biasa kita mengulangi apa yang telah kita pelajari sebelumnya supaya tidak terlupakan dan ada kesinambungan. Saya akan share screen. Baik, ini adalah pertemuan yang keempat, alhamdulillah. Yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah dhamir ya. Dhamir adalah kata ganti. Saya, kamu, dia, mereka, itu kata ganti yang dalam bahasa Inggris disebut pronouns. Dalam bahasa Indonesia seringkali juga disebut dengan pronomina. Ini ada 14, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita punya peta, tadi seperti digambar, ada kelingking, ada jari manis, wa hiya huma hun, ada jari tengah, anta antuma antum, ada jari telunjuk, anti antuma antunna, ada ibu jari untuk peta, ana, dan nahnu. Kemudian kita juga sudah menggabungkan antara kata benda atau isim dengan dhamir atau kata ganti. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal rumahnya, rumah mereka, rumah dia, rumah saya. Ini seperti terlihat dalam slide ini. Tetap kita menggunakan peta jari. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, rumah saya, baituna, rumah kami. Yang ketiga, kita juga sudah menggabungkan antara preposisi dengan kata ganti, dengan dhamir. Ya, kita ambil sebagai contoh adalah ala. Ala bisa berarti di atas atau kepada. Kita bacakan dari mulai kelingking alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Para peserta diharapkan mengikuti bersama-sama. Yang keempat, kita sudah mempelajari pronomina atau dhamir yang menjadi subjek pada kata kerja lampau. Yang tertulis merah adalah pronomina dhamir pada kata kerja lampau atau fi'lu madhin. Kita akan membaca dari mulai kelingking. Mari kita baca sama-sama. Abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna, abadta, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Kita lanjutkan dengan materi dhamir yang menjadi subjek atau fa'il pada kata kerja mudhari'.
kata kerja present ya. Yang ada di ujung sebuah kata kerja itu adalah subjek. Sedangkan yang di depan kata kerja adalah penanda fi'il mudhari', penanda kata yang kala kini atau present. Yang pertama kita mengingat kembali bahwa apa yang harus kita ingat jika kita mengubah fi'il mudhari'. Perhatikan di kelingking awalnya, mengawali kata pokok, kata dasar atau akar dari sebuah kata. Ada ya. Kita bacakan ya, ta, ya, ta, kemudian a dan na. Mari kita satukan dengan antara huruf mudhari', huruf mudhara'ah dengan akar kata, dengan fa'il dari berupa dhamir, berupa pronomina. Mari kita baca dengan menggunakan peta jari kita. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Selanjutnya kita akan mengubah atau menyesuaikan kata kerja perintah atau fi'lul amri dengan fa'ilnya, yang dalam hal ini fa'ilnya adalah dhamir atau kata ganti. Khusus untuk fi'il amar ini digunakan dua jari, jari tengah dan telunjuk. Jari tengah menunjukkan orang kedua laki-laki, sedangkan telunjuk orang kedua perempuan. Maka ada 3 ruas, atau dengan kata lain ada 3 bentuk dalam setiap jenisnya atau dalam setiap jarinya. Mari kita mulai dari jari tengah. Untuk kamu laki-laki, iftahi, kamu perempuan. Kita mulai. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Itulah ada 6 perubahan di dalam kata kerja perintah atau fi'il amr. Kemudian kita lanjutkan dengan percakapan. Sekarang kita tambahkan 1 percakapan pendek. Kita mulai dari awal. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Ismi Fatimah, masmuki. Ismi Zainab. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Aina taskunin? Askunu fi Jakarta. Madza taf'alin? Ana muwazzafah. Saya karyawati atau pegawai. Ana talibah. Saya mahasiswi. Kita yang untuk anta bagaimana? Untuk laki-laki yang membedakan dari masmuka dan kaifa haluka. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta. Ini untuk anta. Dan kemudian di kata kerja aina taskunu, di mana kamu tinggal, untuk laki-laki, untuk perempuan aina taskunin. Sedangkan untuk orang pertama sama askunu di Jakarta. Untuk perempuan ada madza taf'alin, sedangkan untuk laki-laki madza taf'alu. Untuk perempuan ana muwazzafah, ana talibah, sedangkan untuk perempuan laki-laki adalah ana muwazzaf, ana talib. Sebelum dilanjutkan, mari kita coba dulu siapa yang mau bercakap itu silakan. Saya akan stop share screen. Saya mau Ustaz.
Ya, silakan. Dengan siapa? Bebas. Siapa yang bersedia? Ini Itu ada PPT Ardan. pertemuan keberapa ya Ustadz? Ketiga ya Ustadz? Keempat. Ya. Di PPT pertemuan keempat ya Ustadz? Iya, sekarang yang keempat ya. Ada yang bersedia untuk menjadi, mungkin Bang Reza silakan. Dengan Bang Ardan, ya. Tafadhol, Bang Arham Rifai, Bang Rifai. Tafadhol dengan Bang Reza. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ismi Arham, Mas Muka. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Aina taskunu? Madza taf'alu? Waduh. Iya, baik. Coba sekarang dihitungkan. Bang Reza yang pertama, Bang Rifai yang kedua. Waalaikumsalam. Ismi Arham. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Askunu fi Jakarta. Ada tafalu. Ana talibun. Baik. Ada lagi yang mau mencoba? Dan diharapkan karena tambahannya sedikit-sedikit, diharapkan dengan harapan hafal. Nanti ada monolog, artinya memperkenalkan diri kalau sudah banyak percakapan. Tanpa ditanya, langsung memperkenalkan diri. Ada yang mau coba lagi? Satu lagi, silakan. Siapa? Saya Yanita. Yanita, silakan. Siapa yang mau membantu Yanita? Nanda mungkin ya? Nanda bisa dengan Mbak Yanita? Boleh, Pak. Ya, silakan Mbak Yanita dengan Mbak Nanda. Di Iya. unmute dulu, dibuka unmute-nya Mbak Nanda. Ya, mulai Mbak Yanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Yanita. Mas Muki. Ismi Nanda. Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki inti? Bikhair walhamdulillah. Aina taskunu? Aina taskunina? Askunu di Bandung. Maza taf'alina? Ana muwazzafah atau ana talibah? Ana talibah. Ya, saya diganti sekarang Mbak Nanda. Yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nanda. Mas Muki? Ismi Yanita. Kif haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Aina taskunina? Askunu fi Depok. Maza taf'alina? Ana muazzafah. Baik, syukran. Kita akan lanjutkan dengan materi terbaru.
kita akan membahas tentang al-fi'lu atau kata kerja dilihat dari huruf yang membentuknya. Sedangkan dari segi tensis kita sudah mengenal ya 3 bentuk tensis ya. Sudah kita bahas perubahan kata sesuai dengan subjek pronominanya yang dikaitkan dengan fi'il madhi, fi'lu madhin, past tense, fi'lu mudhari', present dan future, dan fi'lul amri atau imperatif. Yang akan kita pelajari berikutnya adalah kata kerja kata kerja asli dilihat dari jumlah huruf pembentuknya. Ada al-fi'lul mujarrad, artinya fi'il yang belum mendapatkan tambahan huruf, artinya huruf aslinya, akarnya memang 4 atau 3, itu al-fi'lul mujarrad. Misalnya di sini ada 2 yang al-fi'lul mujarrad, fi'il yang asli ya. Ada sulasi 3 huruf. Ada yang rubai, akar katanya berasal dari 4 huruf. Yang sulasi ada 3 pola, fi'il lampaunya ya. Ada fa'ala, perhatikan ya. Huruf fa-nya fathah, ainnya fathah, lamnya fathah. Pola kedua ada fa'ila, sama-sama 3 huruf, tapi dibedakan dengan ainnya. Ainnya kasrah. Kalau yang pola pertama fa'ala, pola kedua fa'ila. Pola ketiga yang berubah ainnya, lihat perhatikan, ain fi'il namanya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ula, ainnya dhammah. Ada yang ainnya fathah, ainnya kasrah, ainnya dhammah. Contoh yang nyatanya adalah kata kataba. Kaf fa fi'il fathah, ta fathah, ba fathah. Karena 3 huruf maka kaf disebut fa fi'il, ta disebut ain fi'il, ba disebut lam fi'il. Yang kedua contoh alima ya. Alima. Ain disebut fa fi'il, lam disebut ain fi'il, mim disebut lam fi'il. Dan ain fi'ilnya adalah kasrah. Alima. Contoh bentuk atau pola ketiga adalah yang ain fi'ilnya dhammah. Karuma. Kaf adalah fa fi'il. Ra ain fi'il. Mim ain fi'il. Ain fi'ilnya di sini dhammah. Karuma. Jadi asalnya 3, tapi ada 3 huruf. Tetapi yang membedakan satu dengan yang lain adalah harokat pada ain atau ain fi'ilnya. Di sini huruf ta. Pada contoh ini ada huruf lam kasrah. Pada contoh yang ketiga adalah ra yang dhammah. Jadi ada 3 pola kata kerja lampau untuk disebutnya wazan ya. Pola dalam bahasa Arab itu disebut wazan. Sedangkan yang rubai ada 1 pola. Fa'lala. Zamjara. Nih. Yaitu fa fi'ilnya fathah, za, ain fi'ilnya sukun, zam, lam fi'il pertama fathah, ja, lam fi'il kedua ra, fathah. Jadi zamjara, fa'lala. Abniyatul fi'li sulasi al-mujarrad, bentuk fi'il kata kerja ya. Ini bentuk bangunan boleh, bentuk boleh. Al-fi'lul sulasi al-mujarrad. 3 asli ya. 3 asli tidak mendapatkan tambahan. Karena nanti ada yang 3 asalnya 3 tapi mendapat tambahan 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf. Sekarang kita bahas yang 3 huruf saja, asli. Ada polanya.
Ada 6 pola ya. Kita lihat nanti kita akan pelajari. Coba perhatikan fa'ala. Ini kata kerja bentuk lampau ya. Yaf'ulu. Yang perhatikan ainnya. A dan U. Fa'ala yaf'ulu. Itu pola 1. Pola kedua. Fa'ala yaf'ilu. Ini kasrah. Dhammah berbeda. Yang atas dhammah, yang bawah kasrah. Yang ketiga, fa'alanya sama, fi'il madinya fa'ala, dan fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu, fathah. 3 bentuk ini, ain fi'ilnya sama, fathah A. Sementara ain fi'il pada kata kerja mudhari', fi'il mudhari' adalah berbeda-beda, ada yang dhammah, ada yang kasrah, ada yang fathah. Jadi pola pertama untuk memudahkan, pola pertama disebut fa'ala yaf'ulu. Pola kedua fa'ala yaf'ilu. Pola ketiga fa'ala yaf'alu. Pola keempat di atas ainnya fathah, kalau di pola keempat ain ini kata kerja lampau ya. Fa'ila. Ain fi'ilnya kasrah, sedangkan di mudhari ainnya juga kasrah. Fa'ila yaf'ilu. Yang kelima, fa'ila juga kasrah ain fi'ilnya, tetapi fi'il mudhari'nya kasrah pada posisi ain fi'il. Jadi fa'ila yaf'alu. Dengan demikian dari fa'ila muncul 2 bentuk mudhari', ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu. Sedangkan yang fa'ula, yang ain fi'ilnya dhammah, mudhari'nya hanya 1, yaitu ain fi'ilnya dhammah juga. Fa'ula yaf'ulu. Kita ulangi, ada 6 pola untuk kata yang 3 huruf atau fi'il yang 3 huruf, yang dalam bahasa Arabnya tsulats mujarrad. Yang pertama pola fa'ala yaf'ulu, yang kedua pola fa'ala yaf'ilu, yang ketiga pola fa'ala yaf'alu, yang keempat pola fa'ila yaf'ilu, yang kelima pola fa'ila yaf'alu, yang keenam pola fa'ula yaf'ulu. Untuk lebih mudah, mari kita lihat fi'il madhi. Ini fi'il madhi, yang sebelah kiri adalah fi'il mudhari'. Fi'il madhi ada 3 bentuk, ada yang ain fi'ilnya fathah, ada yang ain fi'ilnya kasrah, ada yang ain fi'ilnya dhammah. Yang ain fi'ilnya fathah, fa'ala, maka ada pasangannya dengan 3 bentuk. Ya fa'ala yaf'alu, lihat yang berwarna biru. Ada fa'ila yaf'ilu. Kemudian satu lagi fa'ala yaf'ulu. Adapun wazan fa'ila, pola fa'ila, memiliki 2 pola untuk kata fi'il mudhari'. Fa'ila yaf'alu, 1. Yang kedua fa'ila yaf'alu. Sedangkan yang dhammah hanya ada 1 pasangannya, yaitu fa'ula yaf'ulu. Contoh lain lagi untuk memantapkan kita. Dari fi'il madhi yang fa'ala ada 3 potensi atau 3 macam fi'il mudhari'nya. Ada fa'ala yaf'alu, qara'a yaqra'u, contohnya qara'a yaqra'u. Ada fa'ala yaf'ulu, contoh nasara yansuru, yaf'ulu yansuru. Ada lagi fa'ala yaf'ilu, contoh daraba yadribu, ini mudhari'nya. Qara'a yaqra'u, polanya fa'ala yaf'alu. Nasara yansuru, polanya fa'ala yaf'ulu. Daraba yadribu, polanya fa'ala yaf'ilu. Ini satu contoh, nanti akan banyak yang masing-masing mengikuti satu pola. Misalnya pola fa'ala yaf'alu banyak,
Pola fa'ala yaf'ulu banyak. Pola fa'ala yaf'ilu juga banyak. Qara'a yaqra'u adalah hanya satu contoh. Nasara yansuru hanya satu contoh. Daraba yadribu hanya satu contoh. Demikian juga dengan pola yang berikutnya dari fa'ila. Ya. Ada kemungkinan ada mudhari pada fi'il madinya ainnya kasrah. Sedangkan pada fi'il mudhari mungkinan ain fi'ilnya a-nya ini ada dua. Satu yaf'alu, yang kedua yaf'ilu. Contoh. Fa'ila yaf'alu alima ya'lamu. Alima kata lampau, kata kerja lampau, ya'lamu kata kerja present atau mudhari. Yang kedua fa'ila yaf'ilu. Contoh hasiba yahsibu. Kalau hasiba yahsibu ini artinya menghitung, tetapi dengan huruf yang sama bisa juga dibaca yahsabu. Jadi masuk ke pola yang atas ya. Hasiba yahsabu. Maksudnya ke sini ada dua hasiba yahsibu menghitung. Kalau hasiba yahsabu pola yang di atas fa'ila yaf'alu ini artinya mengira atau menyangka, menduga. Yang ketiga fa'ula yaf'ulu. Fa'ula fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari. Contohnya adalah azuma, fa'ula, azuma. Yaf'ulu ini fi'il mudhari, pola fi'il mudhari. Contohnya adalah ya'zumu. Jadi contoh dari fa'ula yaf'ulu ada azuma ya'zumu. Nanti banyak yang sepola dengan fa'ala yaf'ulu. Sampai situ ada yang mau bertanya dulu? Ada pola, 6 pola, fa'ula. Jadi gampangnya ada fa'ala. Fa'ala itu sananya boleh yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Sedangkan fa'ila ada dua, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Fa'ula hanya satu, fa'ula yaf'ulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Alhamdulillah berarti paham. Kita lanjutkan. Kalau tidak paham pasti bertanya. Baik, kita lanjutkan. Saya mengambil dari kata-kata dalam Al-Quran. Di sini ada kata rohima yarhamu. Siapa yang bisa menyebutkan polanya? Rohima yarhamu. Silakan dibuka mic-nya untuk menjawab. Pola apa? Siapa aja saya boleh bareng-bareng ini. Pola yang Rohima yarhamu. Disebutkan aja langsung, bacakan. Pola. yang fa'ila. Iya, dilanjutkan. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Sudah, iya. Baik. Iya, cuma satu, jangan dua. Jadi kalau bilang pola itu satu ya. Satu, ini saya akan tunjukkan lagi karena mungkin masih. Oke. Jadi pola itu satu. Ini pembagian untuk memudahkan ya. Tapi sesungguhnya yang aslinya ini. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Ini polanya. Adapun yang bawah ini untuk memudahkan bagaimana kita memahami pola. Ini juga adalah hanya untuk memudahkan supaya kita mengingat. Sedangkan kalau ditanya rahimah yarhamu polanya apa? Seharusnya jawabnya adalah fa'ila yaf'alu. Baik. Yang kedua, abada ya'budu. Polanya apa? Saya Ustaz. Langsung aja, silakan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Sahih. Berikut, razaqa yarzuqu. Polanya? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala Yaf'ulu. yaf'ulu. Boleh rame-rame juga karena kalau ditanya satu persatu agak kesulitan. Jadi boleh buka mic dan Anda berinteraktif untuk menjawabnya. Kafara yakfuru. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu.
Sami'a yasma'u. Fa'ila Fa'ila Yaf'alu. fa'ila yaf'alu. Sahih ya. Sya'ura yash'uru. Fa'ula Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Baik ya. Sekarang kadzaba yakdzibu. Kadzaba yakdzibu. Polanya fa'ala yaf'ilu. Rabiha yarbahu. Fa'ila yaf'alu. Kharaja yakhruju. Fa'ala yaf'ulu. Sahih. Alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Sahih. Qadara yaqdiru. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Hamida yahmadu. Fa'ila Fa'ila yaf'alu. Ghadiba yaghdabu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Sahih. Nazala yanzilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Nazala yanzilu. Khatama yakhtamu. Fa'ala yaf'alu. Khada'a yakhda'u. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Marida yamrodu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Satu kali lagi. Fa'ila Yaf'alu. Zahaba yadhhabu. Yaf'alu. Baik. Ja'ala yaj'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Amila ya'malu. Yaf'alu. Daraba yadribu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Nanti dicoba dilancarkan untuk memahami hanya tinggal diikutin. Jadi rahimah itu roknya pak fi'il, haknya ain fi'il, fa'ilanya, maknya lam fi'il. Jadi kita ikutkan dengan pola yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini hanya pemberitahuan aja. Jadi ini jangan dianggap pusing ya, ini hanya ada 6 pola tadi ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini pola. Nah, di sini ada di atas. Nah, mungkin saya akan ke bawah dulu supaya di atas tuh ada judul-judul kolom ya. Seperti ini Arab dan Inggris. Di atas ada judul Madhi Ma'lum, artinya saya aja pakai bahasa Inggris supaya lebih simpel yang mengatakan, yang menjelaskan. Madhi Ma'lum artinya aktif ya, kata kerja aktif past tense, kata kerja lampau yang aktif. Aktif lawannya pasif ya. Mudhari Ma'lum artinya aktif present tense. Ada masdar itu verbal noun, kata benda, kata kerja dari kata benda yang terbuat dari kata kerja. Misalnya memukul dalam bahasa Indonesia pukulan. Tuh. Tapi kalau di Arab atau Inggris kata kerja itu kata tidak harus selalu pakai an. Ya. Misalnya memukul juga bisa yang artinya memukul bisa jadi masdar. Yang ketiga ismu fa'il. Ismu fa'il itu aktif participle, pelaku ya. Yang kalau dalam bahasa Inggris itu pakai sitting, walking, boys misalnya itu orang jadi yang berjalan. Itu aktif participle. Ismul maf'ul aktif
pasif participle yang di. Ini yang di, yang mengerjakan, yang memukul, yang makan, karena ini yang dimakan, yang memukul, yang dipukul. Itu ismul fa'il. Yang sudah kita kenal mungkin fi'lul amri. Fi'lul amri adalah imperative verb, kata kerja untuk melarang, untuk memerintah. Fi'lun nahi kebalikan dari imperatif. Prohibition verb, untuk melarang. Fi'il melarang, fi'il menyuruh. Dalam bahasa Arab ada juga ismu zaman, dari satu kata itu bisa dibentuk dengan isim zaman. Dari kata benda waktu, time noun, ada time, ada place noun, isim makan. Ada lagi isim alat, artinya kata itu menjadi bentuk alat untuk apa? Misalnya membuka. Nah, kalau isim alat itu alat untuk membuka. Kalau kita kan harus pakai kata alat, kalau di Arab tidak, cukup satu kata. Yang selanjutnya, maaf saya ulangin, atau ada madi majhul. Ini madi majhul adalah kata kerja lampau yang pasif past tense. Ada mudhari majhul, artinya pasif present tense. Mari kita kembali ke atas yang di dalam daftar. Nah, ini. Jadi dari satu kata, dari fa'ala, bisa menjadi bentuk mudhari' ditambah ya. Kemudian ada kata bendanya, kata benda dari kata kerja, fa'alan, memukul, di sini pukulan. Ada orang yang memukul, fa'ilun. Ismul maf'ul, orang yang dipukul, maf'ulun. Ada yang pukul lah, di sini ada di if'il, fi'lul amri. Jangan pukul, ini pakai tadrib misalnya, maaf, yang pukul. Tempat waktu memukul adalah madrib. Kalau kita mungkin biasa dipakai mengenal ada terbenam, terbit ya. Di sini belum bentuknya. Maghrib kan, maghribun. Artinya saat terbenam. Atau tempat terbenam. Masyrik tempat terbit dan waktu terbit. Dan bentuk polanya antara isim zaman dan isim makan. Ini tempat ya, waktu terjadinya pekerjaan, misalnya terbit, waktu terbit, tempat terbit, gitu misalnya kalau dari kata terbit. Ada isim alat, misalnya fataha membuka, maka isim alatnya adalah alat untuk membuka, diambil dari kata itu juga, jadi mif'alun, miftahun. Kemudian dari fa'ala, kalau untuk pasifnya, jadi diubah sedikit, fu'ila, yang asalnya memukul menjadi dipukul. Demikian juga yadribu misalnya, diubah menjadi pasif, jadi yudrabu. Demikian juga pola-pola yang lainnya. Mari kita bacakan saja, sampai memperkenalkan. Belum mengerti secara penuh, tidak apa-apa, mungkin nanti kita akan dipelajari secara mendalam, tetapi secara global kita akan baca saja. Mari kita baca dari pola pertama, mari kita sama-sama. Fa'ala, yaf'ilu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Yang kedua, yang penting Anda membaca, paham tidak paham nanti kita akan gali lebih mendalam, lebih terperinci lagi. Mari kita lihat, ini hanyalah untuk rujukan, nanti ketika ada sesuatu kita lihat rujukannya ke sini. Yang kedua, fa'ala, yaf'ulu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'al. Pola ketiga,
fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Pola keempat. Fa'ila, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Pola kelima. Fa'ila, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Yang keenam, fa'ula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, if'alun, fu'ila, yuf'alu. Sepertinya banyak, tetapi kalau Anda lihat, kalian lihat sini, masdar itu fa'lan sama. Yang berbeda adalah di bentuk sini, 1 dan 2 ya. Kolom 1 dan 2, kolom 3 sama. 1, 2, kolom ke-4 kali ya. Kolom ke-5, fa'ilun semua, fa'ilun. Di bawah ada fa'ilun, sedikit berbeda. Ada yang kolom selanjutnya ini semua maf'ulun, 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 maf'ulun. Nah, baru di sini berbeda. Ini dilihat ain fi'il mudhari'nya ya. Perhati yaf'ilu if'il. Yaf'ulu uf'ul. Yaf'alu if'al. Yaf'alu if'al. Yaf'ilu if'il. Yaf'ulu uf'ul. Jadi ada 3 bentuk. Ada if'il, uf'ul, dan if'al. If'al, if'il, uf'ul. Jadi ada 3 bentuk ya. Yaf'ilu if'il, yaf'ulu uf'ul, yaf'alu if'al, yaf'alu if'al, yaf'ilu if'al, yaf'ulu uf'ul. Sedangkan yang nahi ini diambil dari fi'il mudhari, ini melarang, orang yang dilarang itu sama dengan fi'il amar. Ada 6 yang sudah kita pelajari tadi, jari tengah dan jari telunjuk nanti. Ini untuk anta. Bedanya kalau untuk jangan ada ini disukunkan. Sukun, 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 sukun. Taf'alu, la taf'al. La taf'al, la taf'al, la taf'al, la taf'il, la taf'ul, la taf'al, la taf'al, la taf'il, la taf'ul. Isim zaman, isim makan sungguhnya tidak perlu direpotkan karena sama. Isim zaman, isim makan, maf'ilun sama maf'alun, 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 maf'ilun, maf'alun. Jadi ada 2 pola ya, ada maf'ilun sama maf'alun saja. Maf'alun, maf'alun, maf'ilun, maf'alun. Untuk alat hampir semuanya sama. Mif'alun, 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 mif'alun. Dari kata dasar ada mi itu. Dan ini kebanyakan kata benda ya, hanya yang fi'il itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 juga. Untuk majhul ini pasif ya. Pasif itu tinggal di pola fu'ila. Nih, fa'ala dari sini. Fu'ila, fa'ala, fu'ila. Apapun menjadi fu'ila. Fa'nya dhammah, ainnya kasrah, lamnya fathah. Demikian juga kalau yang mudhari, ya-nya dhammah, ainnya fathah. Yuf'alu, 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 yuf'alu. Karena melihat daftar ini mungkin ada yang terlalu berat, tapi ini hanya untuk memberikan gambaran awal bahwa dari satu kata bahasa kata Arab, akar kata bisa dibentuk menjadi sejumlah kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, jadi 12 ya, dari satu kata.
Belum lagi nanti fi'il mudhari tambah jadi 12, fi'il mudhari jadi 12, fi'il amar jadi 6, fi'il nahi 6, mungkin juga yang pasif juga masing-masing ini 12, ini 12 jadinya. Baik, kita lanjutkan, mungkin ada yang lebih. Contoh, ini contoh ya. Contoh fa'ala yaf'ulu ya. Contoh ini. Kalau di daftar di tabel itu ke samping, tapi kalau di tabel yang saya buat adalah ke bawah ya, dari mulai madhi ma'lum sampai mudhari' majhul. Dari kiri ke kanan, sekarang dari atas ke bawah. Kita ambil pola fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun 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 fu'ila yuf'alu. Contoh kata satu, nasara. Yaf'ulu yansuru. Fa'lan nasran. Orang yang menolong nasirun. Orang yang ditolong mansurun. Tolonglah unsur. Jangan tolong la tansur. Waktu menolong mansurun. Tempat menolong mansurun. Alat untuk menolong minsor. Ditolong nusiro. Ditolong yunsor. Seperti itu ya. Dari satu kata, nasara, yansuru, nasran, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, mansurun, minsurun, nusira, yunsur. Itu contoh pertama. Namun nanti ini ada saja yang keluar dari pola, ya, tapi tidak masalah. Yang penting sebagian besar pola ini terpakai, hanya ada satu yang seringkali yang ada perubahan. Baik, itu contoh aja, kita lihat contoh. Ya, seringan. Ini adalah yang disebut dengan stempel kerasulan, kenabian ya, di pundak sebelah kanan Rasulullah tertulis ini. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun Rasulullah, fa innaka mansur. Di samping biasanya ditulis, kalau orang kaligrafi ini biasa ditulis, tawajjah, hadapkanlah mukamu kapanpun, melihat untuk ini, maka fa innaka mansurun, kalau melihat tulisan ini engkau akan mendapat pertolongan. Mansurun, akan ditolong. Fa innaka, maka engkau akan ditolong. Mansur. Ini isim maf'ul. Ini kenapa ini jadikan contoh? Karena ada kata mansur. Jadi tadi ada kata mansur di sini. Ada mansur, mansurun, maf'ulun. Ini kata mansur. Fa'innaka mansur, kau akan ditolong. Kalau asalnya dari nasara. Nasara menolong, tapi kalau mansur ditolong. Contoh yang kedua, pola kedua. Fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu. Fa'lan darban. Fa'ilun daribun. Maf'ulun madrubun. If'il idrib. La tadrib. La taf'il. La tadrib. Maf'alun madrabun. Maf'alun madrabun. Maf'alun maf'alun mif'alun midrabun. Fu'ila duriba. Yuf'alu yudrabu. Baik, ini contoh yang pola kedua ya. Dari kata memukul, berarti madrub dipukul, yadrib pukulan. Contoh ada dalam Al-Quran. Kadzalika yadribullahul amsal, yadribu. Daraba yadribu. Seringkali kata yadribu di Al-Quran artinya membuat ya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Kadzalika yadribullahul amsal. Yadribu dari daraba yadribu. Di sini bukan memukul, tapi membuat perumpamaan. Kemudian pada ayat bawah, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Dan itulah contoh atau perumpamaan yang kami
buat untuk manusia, dan amsal itu, perumpamaan itu tidak dipahami kecuali oleh orang yang mengerti, oleh orang yang punya ilmu. Sini yang menjadi contoh adalah nadribu ha, yang kami buat haknya kembali ke al-amsal. Baik, pola ketiga. Fa'ila yaf'alu, fa'alan fa'ilun, maf'ulun, if'ala taf'al, maf'alun, maf'alun, if'alun, fa'ila yaf'al. Contoh, fataha membuka. Yaftahu, fathan, fatihun, maftuhun, iftah, la taftah, maftahun, maftahun, miftahun. Nih ada yang sebut tadi ada perubahan itu. Jadi memang ada perubahan, asalnya mif'alun, tapi dalam kenyataannya miftahun, futiha, yuftahu. Nah ini ada miftah. Miftah bahasa alat untuk membuka. Dalam bahasa kita alat untuk membuka itu adalah kunci. Jadi miftah artinya kunci. Miftahul jannah, alat untuk membuka surga, artinya kunci surga. Miftahul jannah. Sini ada satu hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kata miftah adalah kunci. Diambil dari kata, diturunkan dari kata fatah. Pola keempat, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu, hasban, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib, mahsabun mahsabun, mihsabun, husiba yuhsabu. Gitu. Ini di dalam ini gambar untuk selingan saja. Hasiba yahsibu artinya menghitung. Baik, kita lanjutkan pola kelima, fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu. Masdarnya ilman, ilmu. Alimun, orang berilmu, orang yang tahu. Ma'lumun, diketahui. Diketahui. I'lam, ketahuilah. La ta'lam, jangan diketahui. Ma'lamun, waktu mengetahui. Ma'lamun, tempat mengetahui. Mi'lamun. Nah, mi'lamun ini sekarang diganti untuk kata spidol. Jadi alat untuk memberi informasi, memberitahu adalah spidol. Diajar, diberitahu, ulima, diberitahu, yu'alam. Nah, ini kita ambil contoh dari ayat Al-Quran. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada ma'lum, dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang sudah maklum, yang sudah diketahui, atau bahasa terjemahan bebasnya yang sudah dialokasikan. Tapi maklum di sini ada haqqum ma'lum, ada hak yang sudah diketahui. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang minta dan orang yang meminta, ya orang yang berani minta dan orang yang miskin tapi tidak berani minta. Ini Al-Ma'arij. Baik, pola ke-6, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Ini ada kesalahan harokat, ini bukan hasana tapi hasuna. Hasuna yahsunu, hasnan, hasinun, mahsunun. Nanti ada yang diubah, mohon maaf ini. Tapi karena ini sedang mengikuti pola, biarkan ikut pola dulu, meskipun ada sebagian tidak tepat ya. Tapi hanya untuk mengikuti pola. Hasuna yahsunu, hasnan, hasinun, mahsunun. Sesungguhnya ini tidak ada, karena ini baik itu tidak ada, itu kata kerja transitif ya, intransitif, tidak perlu objek, jadi tidak ada isi maf'ulnya.
Sedangkan uhsun untuk berlaku baik ada uhsun, la tahsun, jangan baik, mahsanun, mahsanun, ihsanun, husina, ihsanun. Ini juga hanya untuk mencocok-cocokkan dengan pola ya. Nah, ini husnan, ternyata yang dipakai adalah husnun, husnan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi hasanah ya. Ya Allah, aku minta kepadamu akhir kehidupan yang baik. Husnal khatimah. Akhir yang baik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kata husna ini diambil dari kata hasan. Ya, hasuna. Hasuna. Bukan hasan yang kenyataannya tadi, tapi husnan. Ya, husnan. Nanti dengan seiring waktu kita semua akan paham di mana pola yang berlaku dan pola yang tidak berlaku. Suka ada penyimpangan dari yang baku, yang bisa disebutkan dengan lebih tepatnya penyimpangan, karena tidak pada semua pola atau perbedaan pola. Untuk tugas ada 5 kata: abada, rozaqa, kafara, sami'a. Hadis kita sudah tahu. Abada ya'budu, rozaqa yarzuqu, kafara yakfuru, sami'a yasma'u, sya'ura yas'uru. Nih, coba diubah kata kerja ini sesuai dengan slide yang sudah dipaparkan di atas. Mulai dari pola 1 sampai 6 atau dengan gampangnya dari pola yang ini, slide yang 20 ini. Oke, untuk sedikit selingan kita akan berinteraktif. Di mana letak kesulitannya, di mana letak kemudahannya. Saya ingin mendapatkan pertanyaan dari para peserta. Hari ini ada 38 orang. Baik, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau usulan? Tapi jangan khawatir, ini akan dibahas lagi, lebih rinci lagi. Ini perkenalan hanya untuk global, ya, untuk supaya secara garis besar tahu, tetapi lebih rincinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan, ada yang bertanya. Pak, saya izin bertanya. Iya. Tadi di contoh yang fa'ala yaf'alu, contohnya kan nasoro yang suruh ya Pak? Fa'ala yaf'ulu, mungkin salah itu. Mungkin salah saya memberi harokatnya. Tapi mestinya nasor fa'ala yaf'ulu. Kalau salah pun. Oh, ini Pak yang mau saya tanyain, kenapa ditambah na ya Pak setelah ya? Padahal asalnya nasoro. Nasoro menolong. Yang suruh menolong juga, tapi present. Oh iya Pak. Jadi bukan penambahan. Asalnya 3 huruf. Nun, shad, ra. Oh iya, makasih Pak. Ya, baik. Salah baca ternyata. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau yang tidak bertanya berarti mudah ya. Minimal Anda mengusulkan sesuatu kok pusing, kok sulit. Kalau Anda merasa sulit ya alhamdulillah. Kalau merasa mudah lebih lagi, berterima kasih lagi. Bertanya Ustadz. Ya, silakan. Fa'ala sendiri artinya apa ya? Fa'ala sendiri artinya mengerjakan. Mengerjakan. Tapi karena fi'il itu kan kata kerja ya. Tapi nanti fa'ala dipakai pola untuk memudahkan. Oh, cuma. Tapi fa'ala sendiri punya arti mengerjakan. Tapi yang dibahas pada kali ini fa'ala dalam pengertian
sebagai wazan, sebagai pola. Fa'ala, nasara, fa'ala, doroba, sebagai pola itu aja untuk memudahkan. Syukron Ustaz. Apa? Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada kita akan mengulangi membaca Nasara yansuru. Oke. Allah. Ya, maaf. Ini ada, saya kembali dulu aja. Oke, dari sini. Nasara. Baik. Kita baca sama-sama. Nasara yansuru, nasran, nasirun, pakai un, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, minsurun, nusira, yunsaru. Mari kita sekali lagi. Nasara yansuru, nasran, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, mansurun, minsurun, nusira, yunsaru. Baik, kita pola kedua. Mari kita baca. Daraba yadribu, darban, daribun, madrubun, idrib, la tadrib, madrabun, midrabun, duriba, yudrabu. Baik. Sekarang fataha. Fataha, yaftahu, fathan, fatihun, maftuhun, iftah, la taftah, miftahun, miftahun, futiha, yuftahu. Baik. Nanti akan kita baca di sini. Mari kita baca. Miftahul jannah. Miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Kita baca lagi berikut pola keempat, hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu artinya menghitung, tapi ada diikutkan dengan pola yang berikutnya. Fa'ila yaf'alu, kalau ini fa'ila yaf'ilu, tapi bisa juga hasiba yahsabu, bisa berbeda. Kalau hasiba yahsabu itu menduga, tapi kalau hasiba yahsibu artinya menghitung. Hasiba kita baca yahsibu, hasban, hasibun, mahsubun, ihsib, la tahsib, ahsabun, mahsabun, ihsabun, husiba, yuhsabu. Nah, kita ke Alima ya. Alima mengetahui. Alima ya'lamu, ilman, alimun,
Ma'lumun. I'lam. La I'lam. ta'lam. Ma'lamun. Ma'lamun. Mi'lamun. Ulima. Yu'lam. Pola ke-6. Mari kita baca dulu, maaf ini lumayan ada Quran. Mari kita baca-baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini ma'lum, hak yang sudah diketahui atau jumlah yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan untuk orang yang meminta dan yang tidak mau meminta. Yang ke-6, ini bentar, saya akan ganti. Oh maaf, lampunya ada apa? Zoom-nya, oke. Hasan, saya akan ganti Hasuna sini. Jadi Hasuna ini ya, untuk memberikan contoh ini adalah Hasuna. Salah. Hasuna ya. Hasuna. Hasuna udah kelihatan ya sekarang. Hasuna, yahsunu, hasnan, hasinun, mahsunun, uhsun, la tahsun, mahsanun, mahsanun, mihsanun, husina, yuhsan. Namanya pola agak rigid ya. Tapi ini akan memudahkan pada waktunya nanti. Kita baca ini. Allahumma. Mari ikuti. Allahumma. Inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini as'aluka, kalau kami nas'aluka ya. Kalau as'alu itu meminta. Kak kamu, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu. Ini Allah. As'aluka ini fi'il apa namanya? Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. As'alu dari sa'ala matinya. Sa'ala yas'alu. Pola keberapa? Atau jangan diingat. Baik. Tadi maaf ini tiba-tiba komputer saya agak aneh. Tadi sampai di mana? Ada sekarang kita ambil contoh. Rahima yarhamu. Kita sama-sama. Rahima yarhamu. Polanya adalah fa'ala fa'ila yaf'alu. Contoh lagi, ghafara yaghfiru, mengampuni. Polanya ghafara yaghfiru, fa'ala yaf'ilu ya, ghafara yaghfiru. Kataba yaktubu. Polanya fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu, menulis. Kataba yaktubu, menulis. Polanya fa'ala yaf'ulu. Perhatikan, yaktubu, yaf'ulu. Ghalaqa yaghliku, ghalaqa fa'ala yaghliku yaf'ilu. Ya, polanya jadi ghalaqa yaghliku, polanya fa'ala yaf'ilu. Contoh lain, zahaba yazhabu, polanya fa'ala yaf'alu. Sekarang contoh lagi, coba tebak.
Akala ya'kulu. Apa polanya? Fa'ala yaf'ulu wa Fa'ala ya'kulu. Ya. Akala ya'kulu. Sekarang coba tebak polanya apa? Syariba yashrabu. Fa'ila yaf'ilu. Syariba yashrabu. fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Kalimat fi'il berikut coba tebak polanya. Jalasa yajlisu. Duduk. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Baik. Itu jalasa yajlisu duduk. Roja'a yarji'u. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Itu artinya kembali ya. Roja'a raji'un. Mungkin pernah dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu isim fa'il dari roja'a, roji'. Roji'un kalau banyak orang jamannya roji'un. Seperti muslimun satu orang, muslimun. Jadi roji'un kembali. Kemudian nazara yanzuru. Polanya nazara yanzuru. Nazara Yaf'ulu. fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang kata apa lagi ya? Qabakha yatbakhu. Qabakha yatbakhu. Yatbakhu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kafara yakfuru. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala kafara yakfuru. Itu fa'ala yaf'ulu. Hamida yahmadu. Memuji. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Kemudian darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Belajar. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Alhamdulillah sudah lancar. Ya. Alhamdulillah menjadi lancar. Nah, yang diberikan sebagai PR coba dikerjakan. Dilihat polanya, misalnya kafara yakfuru, kalau tahu yang sesungguhnya misalnya kafara yakfuru kufran, tapi yang dipakai kufur boleh aja ya. Tapi kalau di pola itu kufran, tapi yang dipakai kufur. Jalasa yajlisu jalsan, tapi yang sering dipakai julus misalnya seperti itu. Tapi jalsah juga dipakai, jilsah juga dipakai. Artinya untuk yang selanjutnya sih banyak sekali variasi atau kemungkinan. Tapi kita ambil satu saja dulu. Misalnya jalasa yajlisu jalsan, fa'ala yaf'alu fa'lan. Jalasa yajlisu. Sekarang tebak fi'il amarnya. Fi'il amar itu dari fi'il mudhari'. Perhatikan misalnya jalasa yajlisu, perhatikan li. Jalasa yajlisu ijlis. Coba sekarang doroba yadribu idrib ya. Doroba yadribu, dilihat yadribunya ya. Sekarang fataha yaftahu, lihat dari ifat yaftahu. Fataha yaftahu, apa fi'il amarnya? Iftah, yaftahu, iftah. Ulangi. Fataha yaftahu, iftah. Ya. Fataha yaftahu, iftah. Nah, sekarang nulis. Kataba yaktubu, lihat tu'nya. Uktub. Sahih, bagus. Kataba yaktubu, uktub. Nah, itu bagus. Nulis.
Nazara yanzuru Undur. unzur. Iya. Unzur. Kemudian ghalaqa yaghliqu yaghliqu. Aglik. Iglik ya. Aglik. Sama dua. Apa? Semuanya ada u sama i saja ya. Kalau alifnya antara u dan i. Jalasa yajlisu. Ijlis. Ijlis ya. Oke, alhamdulillah. Fataha yaftahu. Iftah. Syariba yashrabu. Ishrab. Ishrab. Raja'a yarji'u. Irja. Irja. Yarji'u. Irji. Ulangi. Raja'a yarji'u. Irji. Lihat dari yarji'u ya. Sekarang qara'a yaqra'u. Iqra. Iqra. Ya. Alifnya hanya ada dua, kemungkinannya u sama i. Baik. Rosala, jangan itu. Zahaba yazhabu, pergi. Idhab. Izhab. Zahaba yazhabu, izhab. Ini karena nyari itu ada kata-kata yang sulit, jadi supaya yang mudah. Ada yang mau ditanyakan? Kata misalnya yang Anda tahu di benak Anda apa? Habis sekarang yang sudah aja dulu. Nasara yansuru. Unsur. Unsur. Alima ya'lamu. I'lam. I'lam. Fataha yaftahu. Iftah. Daraba yadribu. Idrib. Riba yadribu. Idrib ya. Daraba yadribu. Idrib. Syariba yashrabu. Ishrab. Ishrab. Fataha yaftahu. Iftah. Kataba yaktubu. Uktub. Kataba yaktubu. Uktub. Raja'a yarji'u. Irji'. Dhahaba yadhabu. Idhab. Idhab. Nazara yanzuru. Unzur. Ya. Jalasa tajlisu. Ijlis. Ijlis. Alima ya'lamu. I'lam. I'lam. Fa'lamu. I'lamu. Ya. Kemudian saya lagi lihat benda-benda di sini. Zahaba. Rafa'a yarfa'u. Irfa. Ya, kalau tinggikanlah suaramu. Irfa. Sautak misalnya. Yang keras. Tinggikan suara. Irfa. Tinggikan. Rafa'a yarfa'u artinya meninggikan. Irfa. Qara'a yaqra'u. Iqra. Ya. Akhadha. Mengambil. Akhadha ya'khudhu. Agak sulit ini. Khudh ya. Belum sampai ke situ pelajarannya. Akhadha ya'khudhu. Kemudian belum sampai ke situ. Banyak fiil yang harus di tangan khusus. Ini yang salim aja yang mudah. Ya, terakhir mungkin belum ditutup pertanyaan. Pak, mau tanya PR-nya boleh nggak? Boleh. Tugasnya itu kan membuat seperti yang di tabel yang banyak itu ya Pak? Ya. Kan kayak misalnya kata pertama abada gitu. Itu kan polanya fa'ala. Fa'ala. Iya benar nggak ya, Pak? Fa'ala, betul. Fa'ala ya. Terus diapain sih saya belum? Ya abudu, nggak apa-apa. Oh jadi fa'ala, kita mesti tahu ya dulu fi'il mudhari dan madinya gitu ya? Ya betul. Baru habis itu dibuat ke sampingnya gitu ya?
betul, betul. Oh. Dan yang dicontoh itu sudah ada, pada yang Abudu sudah ada di tabel, ya. Baik. Oh. Jadi semua udah ada di tabel. Tapi kalau ditanyakan silakan. Jadi yang dipakai sebagai tugas itu sudah ada di daftar yang di tabel ini. Ini termasuk pola yang mana gitu ada. Oke. Iya Pak. Ya. Baik. Cuma bersih dituliskan ulang aja biar sambil ingat-ingat kali ya. Ya, baik ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Ini tadinya sih giliran membuka tugas tapi komputernya lagi hang. Jadi tidak bisa membuka tugas, membahas tugas. Mudah-mudahan yang terpenting dikirim dulu sudah melakukan mengerjakan tugas sebagai latihan. Ada yang bertanya tentang materi sebelumnya? Ada waktu 3 menit lagi. Atau tentang apa saja yang mengganjal di pikiran untuk ingin ditanyakan. Ya, silakan. Misalnya contoh gini, fataha. Nah, untuk dijadikan fi'il mudhari'nya itu kan jadi yaftahu. Nah, si vokalnya itu kan belum tentu mengikuti yang fi'il madinya kan ya Pak ya? Nah, itu bisa kita tahu mana Pak? Jadi harus dihafalnya minimal 2, fi'il madi dan mudhari'. Fataha yaftahu. Kalau lihat di kamus seperti itu, ada langsung. Oh, jadi harus lihat kamus ya? Iya, kalau yang belum. Tapi untuk Al-Quran nanti gampangnya enaknya karena terbatas ya. Tapi kalau untuk di luar Al-Quran itu harus lihat kamus. Seperti halnya hasiba. Nih hasiba yang mana nih? Hasiba yahsibu apa? Hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu, hasiba yahsibu kan 2 arti yang berbeda. Meskipun madinya sama, tetapi begitu mudhari'nya cabang. Jadi hasiba yahsibu menghitung, tapi hasiba yahsabu mengira, menduga. Seperti yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa harta kekayaan itu akan membuat dia kekal, hidup kekal. Gitu. Ya, yang lain silakan. Kalau masih ada waktu 2 menit lagi. Pak, sekali lagi boleh nggak Pak? Boleh silakan, berapa kali juga silakan. Untuk yang misalnya kata laiba. Yal'abu. Yal'abu kan. Nah, Ya, itu laiba yal'abu. Artinya apa? Bermain ya. Bermain. Memainkan atau bermain. La'ibun walahun. Nah itu nanti masdarnya juga bukan la'ban, tapi la'ibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. La'ibun walahun. Itu dari la'iba. Dengan kata lain kalau kita sudah tahu dengan tahu 3 huruf, 4 huruf untuk mencari di kamus ataupun di mana saja itu gampang. Karena misalnya ada la'ibun, cari aja 3 huruf yang lam, ain, ba. Apalagi sekarang zaman smartphone ya. Asal tulis huruf lam, ain, ba aja keluar artinya. Ya silakan yang lain. Masih ada 1 menit lagi. Ya Pak, terima kasih. Mas Reza mohon difoto ya. Saya kebetulan komputernya lagi terlanjur. Untuk absensi mohon difoto. Halo Mas Reza, Bang Reza. Iya. Ya. Ini sekarang ada 38 orang ya. Ada berapa orang? Mohon maaf. Oh, tadi nggak difoto. Tadi 38. Berkurang 1 orang. Ya, yang terbanyak aja ambilnya. Ya, baik. 38. Baik. Ya, mari kita akhiri pertemuan ini dengan kifaratul majlis dengan harapan kalau ada kekeliruan dan kesalahan Allah maafkan dan sisakan yang terbaik untuk kita yaitu amal yang soleh dan pemahaman yang baik terhadap bahasa yang pada ujungnya tujuan dari pelajaran ini untuk memahami Al-Quran
kitab suci kita semua. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai ketemu lagi. Ustaz. Afwan.